Warahmatullahi wabarakatuh. Sedulur Tretan Saung semuanya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita selalu senantiasa dimudahkan dalam kebaikan dan juga dimudahkan dalam segala urusan, khususnya ketaatan. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Seperti biasa setiap malam minggu kita ada ada rutinan kitab Arba'in Nawawi. Nah, alhamdulillah sekarang udah masuk, kalau nggak salah udah masuk hadis yang 29. Sebelum kita mulai, alangkah baiknya kita kirim-kirim Fatihah dulu, khususnya kepada Kanjeng Nabi Muhammad SAW dan juga kepada keluarga, kepada zuriyahnya, juga para sahabat, kepada tabi'in dan juga kepada imam mujtahid dan para pengikutnya, khususnya juga kepada kedua orang tua kita, ke guru-guru kita, wabil khusus juga kepada pengarang kitab, musanniful kitab, dan juga pensyarah kitab atau penjelas-penjelas kitab, dengan harapan kita mendapat keberkahan ilmu dan bisa bermanfaat untuk kita di dunia dan akhirat. Ala hadhihi niyya wa likulliyatin sholiyah ila hadratin nabi Mustafa Muhammad lahumul fatihah. Qala al-musannif wa musharrihul kitab rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain, amin ya rabbal alamin. Kita mulai di hadis yang 29. Qala al-musannif. Hadis ke-29 yaitu kalau di syarahnya ada judulnya, yaitu jalan-jalan kebaikan. Ada juga yang memberi judul jalan-jalan surga. Jadi bahasanya ini kuncinya surga atau kunci kebaikan yang dapat memasukkan kita ke dalam surga udah dikasih tahu. Kalau sampai kita masuk neraka, dilalah, itu benar-benar nggak beruntung. Sementara kita nggak pernah ada, misalkan di kitab apapun, misalkan kita nggak pernah melihat kunci neraka dikasih tahu, nggak ada itu. Ninggangnya kita, dilalahnya banyak melakukan yang mengakibatkan kita masuk neraka, itu dilalahnya. Padahal yang jelas-jelas di hadisnya, di Quran itu rata-rata semua umumnya kunci surga yang dikasih tahu. Termasuk satu hadis yang paling populer, yang paling masyhur adalah man qala la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa orang yang melafadzkan la ilaha illallah masuk surga, itu termasuk kunci juga. Baik, kita mulai aja. Bismillahirrahmanirrahim. An Mu'adz bin Jabal radhiyallahu, dari Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya. Qala, berkata siapa Mu'adz bin Jabal, Qultu, aku bertanya, aku meminta, aku memohon, ya Rasulullah. Meminta kepada siapa Mu'adz bin Jabal? Kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, akhbirni. Ya Rasulullah, akhbirni. Di sini ajarkan. Kalau makna aslinya kan kabarkan. Tapi ajarkanlah aku, wahai Rasul, bi amalin, dengan satu amal, dengan amal-amal. Yudkhiluni, yang dapat memasukkan diriku al jannata, ke dalam surga. Jadi nih riwayat Mu'adz bin Jabal, suatu hari dia
berkumpul dengan Kanjeng Nabi. Nah, dia memohon untuk diberikan, atau diajarin satu amal yang kira-kira dapat memasukkannya ke surga. Wa yubaiduni, dan yang menjauhkan aku anin nari, dari api neraka. Qala, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, qala laqad sa'alta an azimi, laqad sa'alta an azimi, sungguh yang kamu tanyakan itu an azimi, adalah satu perkara yang sangat besar, yang sangat besar. Jadi yang ditanyakan Mu'adz bin Jabal ini sebenarnya perkara yang besar. Nah, kata Rasulullah, wa innahu, maka sesungguhnya, wa innahu layasirun, maka sesungguhnya perkara itu layasirun, sungguh mudah, alaman, atas orang, yassarahullahu ta'ala, yang dimudahkan oleh Allah. Jadi sesungguhnya bahasanya itu perkara, kata Kanjeng Nabi-nya, perkara yang sangat besar, tetapi itu mudah bagi orang yang dimudahkan oleh Allah. Mata semuanya kita masuk surga, kita beribadah, taat ibadah itu semata-mata karena dimudahkan oleh Allah. Gitulah. Kemudian selanjutnya, ta'budullaha, ini kata Kanjeng Nabinya. Yang pertama nih, ta'budullaha la tusyriku bihi syai'an, sembahlah Allah, la tusyriku bihi, dan jangan mempersekutukannya, syai'an, dengan sesuatu, dengan segala sesuatu. Watiku itu pertama tuh, khususnya berarti akidah dulu, tauhidnya dulu mantepin. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah itunya dulu, atau asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Jadi jangan ada selain Allah. Wa tuqimus shalah, dan dirikanlah sholat. Kalau perbedaannya ini, kalau sekedar fi'lu, ini sekedar menggugurkan kewajiban, dan umumnya kita masih sebatas menggugurkan kewajiban, sebatas fi'lus sholah, nggak sampai pada tuqimus shalah umumnya kita. Sementara tuqimus shalah, orang yang tuqimus shalah jelas mempunyai efek kepada kehidupannya. Sebagaimana di Qur'annya, tanha anil fasha wal munkar, bahwa sholat itu dapat mencegah perbuatan keji dan mungkar. Itu bagaimana sholatnya dulu. Kalau sekedar fi'lu, sekedar mengerjakan atau sekedar menggugurkan kewajiban, itu kayaknya nggak mungkin gitu loh. Maka banyak di kita, misalkan dia melakukan sholat tapi judi jalan terus, dia berjamaah tapi ada dangdutan, dia rajin datang, dia nyawer, itu baru fi'lus sholat, belum tuqimus sholah. Kalau tuqimus sholah ini jelas-jelas dia semuanya dipakai, syarat rukunnya dipenuhi, kemudian adabnya, sunnah-sunnahnya dipakai. Nah, inilah yang kemudian mempunyai dampak pada kehidupannya. Kemudian selanjutnya setelah tuqimus shalah apa? Wa tu'tiz zakat, dan mengeluarkan zakat. Nah, ini khusus. Kemudian selanjutnya wa tasumu Ramadan, dan berpuasa di bulan Ramadan. Wa tahujjul baita, dan berangkat haji ke Baitul Haram. Ini sebenarnya rukun Islam yang diajarkan tuh. Jadi rukun Islam kalau ini dilaksanakan dengan benar, dan tentunya ya kalau memang Allahnya memudahkan semuanya itu, karena masing-masing berat, ada hawa nafsu di dalamnya. Tetapi kalau kita selalu memohon kepada Allah untuk dimudahkan melaksanakan itu, bisa. Dan itu sebenarnya kuncinya untuk masuk surga. Ayo kerjain aja itu. Ala adulluka ala abwabil khair, maukah bahasanya,
apakah kalian mau? Maukah kalian aku tunjukkan ala abwabil khair, atas jalan-jalan kebaikan? Maukah kalian aku beritahukan, aku kabarkan, aku beritahukan ala abwabil khair, yang dimaksud jalan-jalan kebaikan ini jalan-jalan menuju surga ya, jalan-jalan ke surga. Pertama adalah as-saumu, langsung kanjeng nabinya menjelaskan. Pertama adalah as-saumu junnatun, puasa itu adalah untuk apa? Puasa itu adalah benteng, junnatun benteng. Benteng dari segala macam kemaksiatan atau meredam hawa nafsu. As-saum tuh, maka kalau orang yang punya syahwat tinggi, nafsunya tinggi, atau dia apa tidak bisa mengalahkan hawa nafsunya, maka cobalah dengan puasa. Wasodaqatu, dan sodako itu dan bersedekah itu tutfiul khoti'ata, adalah dapat mematikan. Tutfi'u ini maknanya mematikan atau memadamkan, menghapus al khoti'ata, akan kesalahan, akan dosa. Maksudnya di sini tentu bukan dosa-dosa yang besar ya. Maksudnya di sini dosa-dosa yang tidak kita sengaja. Dosa-dosa yang kadang kita nggak sengaja, kalau itu adalah dosa. Maka dengan sedekah itu bisa dihapuskan. Kama yutfi'ul ma'u an-naru, kama yutfi'ul ma'u an-naru, seperti atau sebagaimana dipadamkannya sebagaimana api dipadamkan oleh air. Kama yutfi'ul ma'u an-naru, sebagaimana api dipadamkan oleh air. Tuh. Kemudian selanjutnya wasolatur rajuli fi jawfil lail, berarti sholat di tengah malam. Sholat seseorang di tengah malam itu anjuran Nabi. Nanti ini kita jelasin satu-satu ya. Sumatala, kemudian nabinya membacakan satu ayat. Nah, satu ayat yaitu tatajafa junubuhum anil mawdaji'i hatta balagha, hingga sampai ayat ya'maluna. Surat As-Sajdah ayat 16. Kemudian nabinya itu membacakan tatajafa junubuhum, lambung mereka maksudnya ini orang yang sholat malam, lambung mereka, junubuhum itu jauh, lambung mereka jauh, anil mawdaji'i, dari tempat-tempat tidur mereka. Kemudian kanjeng nabinya melanjutkan, ala ukhbiruka, maukah kalian aku kabarkan? Nah, dikasih tahu lagi nih, maukah kalian aku ajarkan atau aku kabarkan birosil amri wa umudihi wa zirwati sanamihi, maukah kamu aku kabarkan birosil amri, dengan pokok urusan, pokok segala urusan, wa umudihi, dan tiangnya segala urusan, wa zirwati sanamihi, wa zirwatin itu dan puncak, zirwah itu puncaknya segala urusan. Qultu, maka siapa menjawab, Mu'adz bin Jabal menjawab, bala ya Rasulullah, iya ya Rasul. Siapa yang nggak pengen ya kan? Andai kita ada juga pada saat itu, iya. Kalau sekarang kan belum tentu. Sini deh, saya ajarin deh tentang ini. Apa sih? Paling begitu. Nah, ini mungkin kemungkinan begitu. Tapi kalau udah kanjeng nabinya yang mengajarkan, semua orang pasti mau. Bala ya Rasulullah, iya ya Rasulullah. Kemudian kanjeng nabinya bersabda atau berkata, Rasul amri al-Islam, pokok segala urusan itu adalah Islam. Nah, jadi segala macam urusan ya agama Islam. Wa umuduhu, dan adapun tiangnya Islam itu, tiangnya Islam, tiang segala urusan itu as-sholah. Saya berkali-kali kan udah semuanya fokus di sholat karena tiangnya. Kalau kalian sholatnya udah mantap segala macam, insya Allah agama kalian mantap. Nah, gitulah. Wadzirwatu sanamihi, dan adapun puncaknya urusan itu apa? Al jihadu, adalah jihad. Jihad ini maknanya kayak kemarin berkali-kali ya kan, yaitu bersungguh-sungguh.
di dalam sesuatu, entah itu merangin hawa nafsu, ya kan, bersungguh-sungguh menegakkan agama ini, bersungguh-sungguh di dalam mengerjakan perintah Allah, bersungguh-sungguh di dalam menjauhi larangan Allah. Itu semuanya jihad modelnya. Summa qala, kemudian kanjeng nabinya bersabda, kanjeng nabinya berkata, ala ukhbiruka bimalaki dzalika kullihi, maukah kalian aku beritahukan, beritahukan apa, sesuatu yang jika kalian laksanakan, dzalika, hal tersebut, kullihi, maka kalian akan dapat semua itu. Qultu bala, menjawab lagi Muadz bin Jabal, iya ya Rasulullah. Akhadha bilisanihi, yaitu jagalah kanjeng Nabi sambil apa ya, fa'akhadha bilisani, sambil memegang. Fa'akhadha itu mengambil atau menempelkan, atau bisa juga memegang. Fa'akhadha bilisanihi, maka jagalah, maksudnya mulut, lidah kamu, maka jagalah lidah kamu. Qala, bersabda kanjeng Nabi, kuffa alaika hadza, cukup bagi kamu, maksudnya menjaga lisan ini. Cukup dengan begitu menjaga lisan, berarti kalian sudah menjaga agama ini. Qultu ya Nabi, cuman apa bahasanya, Muadz bin Jabal ini nanya balik, apakah kami dihukum atas apa yang kami bicarakan, gitulah. Ya Nabi, ya Nabi Allah, wahai Nabi Allah, wa inna lamu akhaduna, apakah kami akan dihukum, bima, dengan sesuatu, natakallamu bihi, yang kami bicarakan. Jadi apakah kami akan dihukum dengan segala sesuatu yang kita omongin? Faqala, maka kanjeng nabinya menjawab, sakilatka ummuka. Sakilatka ummuka, kamu ini bahasanya kayak apa ya, kayak bahasanya, kok kamu masih nanyain itu. Padahal jelas lah bahasanya, kata kanjeng nabinya, kok kamu malah nanyain, kok kamu malah bertanya, bahasanya orang suruh jaga, kok kamu malah bertanya, apakah ada hukuman ataukah akan dipertanggungjawabkan. Aslinya ya jelas, bahasanya kalau kata kanjeng nabinya tuh maksudnya ya jelas lah, bahasanya gitu. Takilatka ummuka, wahal yakubun nas fin nari ala wujuhihim, wahal yakubuh, kemudian nabinya kayak mengibaratkan nih, wahal yakubuh, adakah orang yang terjungkal. Yakubu itu terjatuh atau terjerembab atau terjungkal, annasa, manusia, finnari, ke dalam neraka, ala wujuhihim, atas apa, atas wajahnya, atau atas mukanya, atas wajah mereka, atau atas muka mereka. Ini bahasanya kayak metafor. Apakah orang yang masuk neraka itu masuknya karena mukanya, gitulah. Tentu kan bukan, bahasanya gitu. Auqala, atau kanjeng nabinya berkata lagi, alamana khirihim illa hasoidu alsinatihim, di atas hidungnya, atau dia, bahasanya di atas hidungnya. Jadi bahasanya mereka, apakah orang yang masuk neraka, yang masuk ke dalam neraka itu atas kepalanya, atas wajahnya, atau karena hidungnya. Bahasanya begitu. Ini apa, kayak inilah, kayak berusaha ke sahabat tuh berpikir, apakah orang itu masuk neraka cuman gara-gara hidung? Apakah orang masuk neraka gara-gara muka, mukanya jelek jadi dia masuk neraka, mukanya ganteng masuk surga? Apakah itu? Apakah hidungnya yang mancung, karena hidungnya pesek dia masuk neraka? Bukan karena itu, bahasanya illa hasoidu alsinatihim, mereka itu semua masuk neraka karena apa? Karena ucapan mereka, karena lidah yang mereka tidak jaga, itu maksudnya. Jadi bukan karena buruk rupa atau karena pesek, enggak semua itu, tapi karena kebanyakan orang masuk neraka karena ucapannya, karena
lisannya. Sebenarnya hadis sebelumnya ya kan, paling banyak orang masuk neraka dikarenakan lidahnya. Salah satunya kenapa bisa begitu? Karena dengan lidahnya itu, dengan ucapannya itu, orang bisa tidak diterima oleh seluruh orang dari penjuru timur sampai penjuru barat. Nah, yaitu fitnah, omongan yang tidak sesuai, itu bisa membunuh seseorang. Nah, yaitu bisa nggak diterima orang ini baik-baik, tapi kita memfitnahnya itu kan karena lidah. Loh, akhirnya orang ini nggak bisa berbuat apa-apa. Itu bisa menjerumuskannya dari situ. Rawahu at-Tirmidzi. Nah, ini diriwayatkan, hadis ini diriwayatkan, ini rada panjang hadisnya ini. Rada panjang, ini diriwayatkan oleh siapa? Oleh Imam At-Tirmidzi. Wa qala, dan disebutkan oleh sebagian ulama hadisun hasan sahih. Jadi hadis ini masuk ke dalam kategori hadis hasan sahih. Kandungan hadis ini yang pertama, ini nih yang perlu. Yang pertama, kandungan hadis ini adalah berbicara tentang perhatian sahabat. Sahabat ini benar-benar perhatian, padahal kelasnya sahabat lah ya. Tapi mereka benar-benar perhatian pada hal-hal yang besar yang bisa kira-kira menyelamatkan mereka. Yang bisa menyelamatkan atau yang bisa memasukkan mereka ke dalam surga. Itu kalau sekarang boro-boro orang bertanya, ya kan? Boro-boro orang cuek, ya. Tapi kalau zaman dulu bertanya, walaupun sebenarnya mereka hidup dengan kanjeng Nabi dan itu mudah ya, beramal ibadah, beramal soleh itu mudah zaman dulu. Tapi mereka masih aja ada kekhawatiran, maka sampai bertanya demikian. Dan itu menurut kanjeng Nabi adalah satu hal yang besar, perkara yang besar. Nah, tentang surga, tentang neraka itu sesuatu yang besar. Kemudian selanjutnya, kandungan hadis selanjutnya adalah amal perbuatan merupakan sebab masuk surga. Betul, amal nih, amal ibadah kita bisa menyebabkan kita masuk surga. Tetapi ada syaratnya. Tadi ada kalimat wa innahu la yasirun ala may yassarahu Allah taala. Maksudnya di sini jika Allah itu menerimanya, jika Allah itu memudahkannya dia beramal surga, maka udah pasti dia akan masuk surga. Maksudnya di sini kalau memang dia diterima. Nah, kita beramal benar. Maka yang baik adalah bagaimana? Kalau kata Imam Ghazali, surga dan neraka itu adalah muajjalah. Muajjalah ini sesuatu yang nanti, sesuatu yang nanti. Yang perlu kita ketahui bahwa surga itu adalah apa? Akibat dari ridhonya Allah. Efek dari ridha Allah, maka akan dapat surga. Ini tentang amal perbuatan manusia. Nah, jika sementara neraka itu adalah efek dari sukhtullah, murkanya Allah. Jadi itu surga dan neraka itu nanti, dan itu efek semuanya. Efek dari yang kapan? Dari yang sekarang. Yang sekarang yang mesti kita kejar, yang benar-benar sungguh-sungguh kejar itu adalah ridho Allahnya. Terserah akhirnya. Kalau udah ridho Allahnya, jadi kita tidak usah peduli lagi dengan sesuatu yang nanti, yang muajalah. Entah itu surga apa, yang penting Allah ridho, kita melakukan, yang penting Allahnya ridho. Dan kebalikannya, jangan sampai kita membuat Allahnya murka. Berarti ya harus segala perintahnya ya harus kita laksanakan, perbuatannya harus kita tinggalkan, larangan Allah itu harus kita tinggalkan. Itu kalau mau dapat ridhonya Allah dan terhindar dari sukhtullah. Nah, insya Allah kita udah jelas yang begitu, bahwa nanti surga. Jadi yang dibicarakan itu jangan surga dan nerakanya, maka yang kita tuju adalah Allahnya. Jangan sesuatu yang nanti, yang nanti-nanti itu masih nggak jelas. Lebih baik sesuatu yang jelas, yaitu ridha Allah. Kita kejar Allahnya. Itu caranya beramal kalau mau selamat. Maka sebagaimana juga hadis Nabi kan pernah itu,
disebutin tidak akan tidak masuk surga seseorang karena amalnya. Begitu juga ya kan kebalikannya juga, begitu juga orang tidak selamat dari neraka karena amalnya. Semuanya semata-mata karena karunia Allah, karena rahman rahimnya Allah, udah karena belas kasihannya Allah. Maka kita ya tujunya itu beramal, ya tetap beramal, tapi yang dituju ridhonya Allah. Nggak usah peduli surga apa, nggak usah bahasanya itu lebih simpel, padahal itu lebih simpel. Kemudian selanjutnya, nah yang paling pertama di sini hadis ya udah dijelasin tadi oleh Kanjeng Nabi, ta'budullah, jadi mentauhidkan Allah, benar-benar hanya Allah fokus kita, tidak ada yang lain. Kemudian di sini dimaksud tadi as-sholah itu adalah tuqimus sholah, itu bukan semata selain sholat fardu ya, juga kerjakan sholat-sholat sunnah yang lainnya. Nah caranya gimana? Ya, yang selalu saya utarakan, yang selalu saya sampaikan bahwa caranya adalah tertib dulu di sholat fardunya. Tertib dulu di sholat fardunya, kita penuhin secara ilmunya, rukun syaratnya terpenuhin, sunnah-sunnahnya kita lakonin. Itu sudah semua. Jaga sholat 5 waktu, jaga, jangan sampai bolong lah bahasanya, jangan sampai bolong, jangan sampai ada yang bolong. Kalau itu sudah, maka tahap selanjutnya apa? Berusaha tepat waktu. Nah, kalau itu udah, nah ini udah mulai ngerasain betapa nikmatnya sholat. Maka ketika ini sudah merasakan, kita sudah merasakan nikmatnya sholat, maka otomatis sholat 5 waktu tidak mencukupi untuk kita bermunajat kepada Allah. Maka kita akhirnya butuh pada yang namanya sholat-sholat sunnah itu. Modelnya begitu. Jangan kemudian sholat 5 waktunya belum benar-benar tertib, kita ribet dengan yang sunnah. Itu kebanyakan umumnya kita tahajud disikat, bela-belain kita bangun malam, padahal mah belum tentu bakat juga, belum tentu bakat tahajud, cuman dipaksain karena punya hajat. Ini yang ribet. Akhirnya semua sholatnya karena hajat kita, karena keinginan kita punya sesuatu yang diinginin, maka kita wah sholat. Kemudian ekonomi mau ini sholat duha. Ini yang udah rada-rada keliru. Mestinya benerin dulu sholatnya yang wajib itu dengan ilmunya, dengan mempelajari syarat rukunnya, dengan mempelajari sunnah-sunnahnya, dengan mempelajari secara apanya, secara sopan santunnya, yaitu tasawufnya, bagaimana menghadap kepada Allah. Itulah kalau udah itunya ini, maka kita akan merasakan betapa nyamannya sholat. Sebagaimana Kanjeng Nabinya, ketika orang sudah bisa menikmati satu sujud aja, itu niscaya tidak akan mau ditukar dengan dunia dan seisinya. Tuh, kalau udah nikmat betul, maka udah pasti akan nagih. Karena kurang. Yang begini 5 waktu cuman berapa rakaat? 17 rakaat kurang. Kalau orang yang udah, kok enak ya sholat, kok enak, maka ditambahin tuh disediakanlah sholat-sholat sunnah rawatib. Masih kurang terus ada lagi sholat-sholat. Jadi sholat itu adalah benar-benar kalau mau yang lebih ini lagi tingkatnya, sebagai bentuk rasa syukur kita dan tempat bermunajat aja kepada Allah. Udah, itu betapa nyamannya. Itu kurang kayaknya. Sholat wajib dengan sholat rawatib itu aja masih kurang. Kalau yang namanya udah tuqimus sholah, udah benar-benar mendirikan sholat. Terus selanjutnya adalah ini, di sini yang perlu diperhatikan juga adalah bahayanya lisan, bahayanya lidah. Lidah bahasanya kalau kata pepatah, lidah tak bertulang. Ya semaunya, kayak seolah-olah semaunya. Dan itu betapa bahayanya lidah, karena bukan cuman itu bahkan bisa membunuh, bisa melukai hati seseorang. Dan ketika orang udah luka hatinya gara-gara lisan yang tak bertulang itu, akan dilakonin segala hal, ya kan.
Nah, itu yang bahayanya. Maka kita harus menjaga lidah. Ini disebutin, makanya di sini benar-benar diperhatiin oleh Kanjeng Nabi, dan ini disampaikan kepada sahabatnya. Jaga mulut, jaga lisan bahasanya. Karena dari kita tidak sadar, dari lisan inilah, dari ucapan inilah orang sakit hati, orang terlukai oleh kita. Walaupun misalkan itu candaan, maka ya harus dijaga candaannya. Itu ya. Kemudian selanjutnya baru nih penjelasan dari penjelasannya nih, penjelasan atau sarahnya. Qala Imam Ibnu Daqiq Al-Aid rahimahullahu taala, semoga Allah merahmatinya. Qaulu sallallahu alaihi wasallam, ini digaris bawahi, laqad sa'altah, di sini sabdanya Kanjeng Nabi, laqad sa'alta an azimin, sungguh kamu itu bertanya tentang sesuatu yang besar. Wa inna layasirun ala may yassarahu Allahu ta'ala alaihi. Wa inna, sesungguhnya hal itu, layasiru itu adalah perkara yang ringan. Itu sesungguhnya kata kalimat yang digarisbawahinya itu adalah laqad sa'alta, sungguh kamu telah bertanya tentang sesuatu yang besar. Wa innahu, akan tetapi hal itu, perkara itu adalah mudah. Layasiru alaman, bagi orang, bagi hal itu mudah bagi orang, yasarahullahu alaihi, bagi orang yang dimudahkan melakukan hal tersebut. Itu perlu, ini digarisbawahin sebagaimana penjelasan saya tadi di kandungan hadis ya kan. Makanya hidayah, taufik, segala macam itu udah hak prerogatif Allah, ya kan. Orang mau diingatkan seperti apa, orang mau pakai Al-Quran, orang mau pakai hadis, kita ingetin. Kalau memang Allahnya belum membukakan hidayah, belum memberikan taufiknya, itu betapa sulitnya, ya kan. Maka kita yang misalkan yang udah dibukakan, yang udah dikasih hidayah oleh Allah, yang udah dikasih taufik untuk bisa melakukan atau dimudahkan dalam melakukan ibadah, ya udah bersyukur aja. Bersyukur, ya Allah, alhamdulillah ya Allah. Ya Allah, alhamdulillah ya Allah, Engkau kasih lagi ya Allah, Engkau kasih kesempatan hamba untuk sholat lagi, Engkau kasih kesempatan hamba untuk sujud lagi. Itu keren kalau udah begitu. Terus bersyukur, melakukan ibadah yang kita lihat syukur. Ya Allah, alhamdulillah ya Allah, Engkau kasih permudah hamba memberi sedekah ke orang. Itu enak. Maka kalau udah begitu boro-boro berharap balas ya kan, berharap imbalan atau berharap upah, itu repot kalau udah begitu. Maka kita syukur aja, kita begini ngumpul bisa ngaji, alhamdulillah, berarti kita dipermudah oleh Allah. Gitu aja udah. Kita bisa ngaji Quran, alhamdulillah ya Allah. Udah umur tua masih dikasih kesempatan sama Engkau untuk membaca kalam Engkau ya Allah. Udah enak banget kalau dimulainya dari itu. Karena semuanya semata-mata bisa itu karena ada Allah yang mempermudah. Jangan sekata-kata kitanya. Ya kan? Jelas-jelas la haula maknanya yaitu karena la haula wala quwata. Allahnya mempermudah. Ya kan, jangan ya, kalau dari situ kan akhirnya itu menyadarkan diri kita bahwa kita ini nggak punya daya apa-apa. Kita ini hanya boneka. Bisa jadi misalkan kita semangat untuk sholat, tetapi Allahnya misalkan Allahnya memberi memberi cobaan atau memberi musibah lain yang itu membuat kita nggak bisa sholat. Misalkan dia banyak, taruhlah ketika sehatnya dia begitu semangat, enggak taunya ujuk-ujuk sakit stroke. Yang tadinya harusnya sholatnya berdiri, akhirnya betapa beratnya sholat itu ketika stroke, ketika sakit ya.
Maka kita mensyukurin aja udah, ya Allah Engkau telah mempermudah ya Allah, alhamdulillah. Begitu selesai, alhamdulillah ya Allah, selesai ya Allah, Engkau kasih kekuatan bisa nyelesain sujud kepada Engkau. Itu keren kalau udah begitu. Kemudian selanjutnya di sini ala abdulu ala abu abal khair as-saumu jannah, yang digaris bawahin juga oleh Imam Ibnu Daqiq nih. Ala aduluka ala abu abah, apakah kamu ingin aku kasih tahu pintu-pintu kebaikan atau pintu-pintu menuju surga? Yang pertama itu apa? Di sini baru dibeberin. Pertama as-saumu junnatun, bahwa puasa itu maksudnya puasa itu penting, sedekah penting. Jadi bahasanya sebenarnya segala sesuatu walaupun yang itu ringan, sebenarnya ringan, tapi kalau Allahnya nggak ngasih kemudahan kepada kita, ya nggak bisa juga, ya kan. Misalkan kita udah punya niat Arya nih, ntar ya kan, kalau lagi susah nggak apa-apa. Niatnya pengen sedekah, terah kalau udah gajian, seolah-olah ketika gajian karena itu enteng ya kan, karena itu mudah, karena apa? Karena punya uang banyak. Tiba-tiba Allahnya memberatkan, akhirnya dia nggak bisa juga sedekah. Tahu-tahu habis tuh gajinya ya kan, nggak jadi lagi sedekah. Lah perasaan waktu nggak punyanya dia menggebu-gebu pengen sedekah, gitu lah. Atau dirinya pengen puasa, Bang Are misalkan, Bang Are ya pengen kayaknya gampang ngeliatin orang puasa Senin Kemis, orang cuman 2 hari doang kok, Senin sama Kemis misalkan gitu. Enteng, orang puasa 30 hari full aja kuat, seolah-olah kan gitu. Tapi dia mau coba Senin, begitu Seninnya, begitu pagi-pagi dia udah kelaparan banget ya kan, nggak kuat lah gitu. Ya karena emang Allahnya nggak memberikan kemudahan. Ini semata-mata begitu yang harus kita sadarin gitu. Nah itu juga harus dengan tekad kita yang kuat ya Allah. Maka kita punya senjata doa, ya Allah berikanlah hamba kekuatan ya Allah. Hanya Engkau yang maha penolong untuk hamba bisa melaksanakan ibadah puasa ini. Udah enak kalau udah begitu. Senjata orang mukmin ya doa. Jangan berhenti dari doa, tapi jangan doa minta dunia mulu, minta bagaimana kita dikasih istiqomah dalam ketaatan, dalam kebaikan, yaitu ihdinas sirata, maksudnya itu tetapkanlah ya Allah hamba di jalan yang benar ini, di jalan yang lurus. Tetapkan, bukan tunjukin orang udah jelas-jelas Islam, orang tinggal ngelakonin, ditunjukin apa. Ihdina itu tetapkanlah ya Allah hamba pada jalan yang lurus ini, jalan yang benar ini, yaitu jalan orang-orang yang telah Engkau kasih kenikmatan. Itu mestinya ihdina itu tetapkanlah ya Allah, kuatkanlah ya Allah hamba untuk bisa terus berbuat kebaikan, untuk taat kepada Engkau. Yang lagi adalah lisan. Di sini lisan itu harus benar-benar kita jaga, jangan sembarangan. Maka kalau di Nashihul Ibad itu berkali-kali ya tentang tentang menjaga ucapan, menjaga perkataan. Karena banyakkan manusia masuk neraka karena ucapannya. Dan itu biasanya disadari atau nggak disadari. Itu yang memberatkan kita. Maka kalau kata di Nashihul Ibad, berkatalah sesuatu yang penting, yang bukan dari diri kita. Misalkan kalau itu dari kitab ini, kitab itu, kalau pengen ngucapin ke orang ya sebatas itu aja diucapin. Selebihnya jangan. Karena takutnya kita melebih-lebihkan, itu udah keburukan lagi yang kita lakukan gitu. Selalu begitu. Hati-hatinya di situ. Itu hadis yang ke-29.